Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk pengenal channel kami, penggemar channel kami VOD Lover. Nah, ini sesi kesempatan lagi bersama Gus Gobur nih. Beliau pemilik pesantren Madinatun Najah Jombang Ciputat. Lebih dari 1.100 sampai 1.200 santrinya. Nah, ini udah memasuki masa periode pembelajaran ini. Gimana Gus kiat-kiat setelah dihantam pandemi dan menghadapi Ramadan sebentar lagi nih Gus? Terima kasih Yudi atas silaturahimnya untuk kesekian kalinya. Kita sudah lama ya, setiap hampir Sebulan Gus. setiap sebulan sekali gitu Sebulan ya. sekali kita bikin. Ya, pada akhirnya kita harus mengambil sikap, yaitu sikap pertengahan, atau kalau di Majelis Ulama itu ada istilah wasatiyah. Wasatiyah itu adalah moderasi. Moderasi. Ketika kita terlalu ceroboh di dalam menghadapi pandemi ini, ya efeknya juga sangat tidak baik gitu, ya kan? Kalau ceroboh, contohnya umpamanya bebas keluyuran kemana-mana gitu kan, artinya tidak mau peduli dengan kesehatannya, ini sangat bahaya, sangat memungkinkan bahaya. Tapi juga mengambil sikap yang terlalu takut berlebihan itu juga tidak bagus juga, akan terhantui oleh keraguan-raguan, kemudian ketidakpastian, akhirnya bisa jadi frustasi. Nah, ada pepatah Arab yang baik untuk kita ambil dalam sikap ini. Yang pertama, la tashrabis summa ittikalan ala ma indaka minat tiryaq. Janganlah engkau meminum racun mentang-mentang engkau punya obat penawarnya. Nah, ini satu sikap yang harus kita ambil, yaitu kita tidak boleh terlalu menantang atau tidak boleh terlalu ceroboh. Mentang-mentang kita punya obat penawar, lalu racun pun berani kita minum itu. Nah, ini satu hal yang menjadikan sikap kita dari sini, kita tidak boleh ceroboh, tidak boleh menantang. Nah, yang kedua, ada pepatah mengatakan iza anta lam tashrab miraron alal qaza zomita wa ayyun nasi tasfu masyaribu. Kalau engkau tidak pernah mau minum gara-gara engkau ragu-ragu kalau dalam air itu ada kotoran, mau sampai kapan tidak minum itu? Ya, akan haus terus, betul itu akan haus terus ya. Kalau mau minum ragu, mau minum, wah ini kotor ini, wah ini ada penyakitnya, ya haus. Nah, manusia mana yang terjamin minumannya bersih sama sekali itu? Kan nggak ada. Ya, kita nggak tahu di udara ini ada apa, ada yang terkecil nggak tahu. Nah, jadi yang kedua ini adalah sikap terlalu berlebihan dalam ketakutan juga akhirnya membuat orang tidak bisa apa-apa. Nah, dari dua pepatah itu kita moderasikan, kita tarik yang ekstrim kanan, kita tarik ke pertengahan, yang ekstrim kiri kita tarik ke pertengahan. Jadilah kita ada di antara dua ekstrem ini, dua kubu inilah yang paling baik. Jadi antara berani dan takut itu ada hati-hati. Nah, gitu. Jadi ini terlalu berani nih, ini terlalu takut. Nah, tengahnya itu hati-hati. Gitu. Antara boros dan lawannya boros itu apa, pelit itu ya. Di tengah-tengahnya ada hemat. Nah, jadi itu yang kita harus ambil, ya kan? Sikap pertengahan, moderasi ini. Jalan aman gitu. Jalan yang paling aman, ya.
yang harus kita tempuh adalah kehati-hatian. Maka dalam pembelajaran juga begitu. Kita mengambil jalur kehati-hatian seperti itu. Nah, apalagi insya Allah umat Islam sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. Menurut hemat saya, ini adalah suatu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, untuk menguatkan kembali spiritual, untuk membangun kembali mental spiritual kita, khususnya di dalam menghadapi pandemi ini, ya kan? Karena puasa adalah benteng. Dikatakan oleh Rasulullah, asyamu junnatun. Siam itu, puasa itu benteng. Berarti benteng itu adalah tempat kita untuk bertahan. Nah, bagaimana kita menghadapi gempuran-gempuran serangan-serangan ini dengan memperkokoh benteng kita. Nah, kita bangun benteng keyakinan kita dilandasi syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan insya Allah membentuk pribadi Muslim yang kuat lahir dan batin. Insya Allah seperti itu. Apa spirit untuk kami, Gus, bukan dari pihak pesantren ini, untuk masyarakat global umumnya Ya. ini, pencerahan atau Ya. memberi semangat buat kami ini, Gus, di tengah pandemi ini? Pertama, kita harus tetap berbaik sangka Itu. kepada Allah. Ini yang sulit. Kadang-kadang ketika ditimpa berbagai kesulitan, justru kebalikannya menyalahkan gitu. Kadang-kadang, ini saya salah apa ya Allah? Kok saya diuji seperti ini? Kok saya dibiarkan? Kok saya diterlantarkan? Kok saya kekurangan, hancur-hancuran? Mengapa begini? Darah ini. Nah, aduh, bermacam lah. Jungkir balik ya. Nah, ini kan tidak mudah Kyudi menghadapi suasana batin yang seperti ini. Bagaimana kita tetap berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu pastilah itu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Pasti itu yang terbaik. Karena apa? Allah sudah menjamin di balik musibah dan segala sesuatu itu pasti Allah titipkan kekuatan. Pasti Allah berikan kemampuan untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, seperti tadi itu, ya. Allah tidak akan membebani atau memberikan beban pada seorang kecuali ada kemampuan untuk menghadapinya. Jadi yakinilah saudara-saudaraku bahwasanya di balik musibah-musibah ini ada kekuatan yang Allah siapkan. Nah, kita tinggal usaha. Nah, langkah yang keduanya, setelah kita berhusnuzon kepada Allah, jangan lupa kita berusaha. Bahkan Nabi itu memotivasi kita atau mendorong kita. Andaikan besok terjadi kiamat saja, niscaya aku akan perintahkan masih tetap untuk menanam. Untuk Menanam. bekal. Seakan-akan kan kalau begini, kalau orang-orang pesimis kan buat apa menanam, besok mau hancur, mau kiamat. Tapi Nabi tidak seperti itu. Oh enggak, jangan punya keputusasaan. Usaha tetap dilakukan. Siapa tahu berubah. Jadi luar biasa, Nabi itu visioner sekali ya. Visioner dan sangat optimis ya, sangat optimis. Jadi besok pun kalau besok terjadi kiamat, tetap aku anjurkan umatku untuk menanam, gitu kan. Nah, jadi unsur yang kedua usaha. Setelah seakan kita hidup selama-lamanya itu. Iya. Seakan kita nggak pernah ada mati juga ya, begitu. Ustaz. Kalau kita dalam menyembah Allah, ketika kita sholat, ketika zikir, kita mengaji dan seterusnya, anggaplah ini adalah sholat yang terakhir. Anggaplah ini adalah kesempatan terakhir. Maka kita menghadirkannya ibadah ini dengan penuh kehusuan dan
kita keikhlasan serta kita jadikan yang terindah. Karena apa, ini sebagai perjumpaan terakhir gitu, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau kita sedang melakukan mencari bekal untuk kepentingan kebutuhan kita, ya kita harus semangat terus, seakan-akan kita masih ada hari esok lagi, masih ada esok lagi. Jadi kita nggak pernah putus gitu, seperti itu. Jadi luar biasa motivasi dari baginda Rasulullah SAW yang membawa agama Islam ini, itu menjadikan umatnya itu umat yang moderat, umat yang selalu mengambil sikap pertengahan gitu, tidak ekstrim ya. Karena kita tahu lah yang paling selamat, yang paling aman tuh ya sikap pertengahan. Pertengahan. Iya. Gitu. Jadi nggak berani ambil resiko gitu Gus ya, ambil jalan tenang, jalan aman gitu ya. Nah ini Grey kalau area gitu, kalau tidak berani ambil risiko, tidak juga ya. Enggak juga ya. Artinya kita tahu Rasulullah juga dulu berjuang bersama para sahabatnya ya kan, bahkan ke medan perang gitu. Artinya resikonya pasti ada hal yang akan dihadapi kan gitu. Dalam artian begini, seperti dalam peperangan tadi itu tidak serta-merta umat Islam itu menyambut peperangan, itu tidak. Ini yang suka disalah mengertikan. Itu baginda Rasul dan para sahabat itu melakukan itu karena ada pembelaan. Sudah sedemikian rupa penindasan dari orang-orang kafir Quraisy itu, penindasan yang tidak berhenti, caci maki. Kalau sekarang zaman ini membuli itu. Membuli, kemudian mengintimidasi. Kejam juga ya kalau itu ya. Netizen Indonesia netizen yang paling baik sedunia. Insya Allah seperti itu. Jadi keputusan itu adalah sebagai pembelaan kepada hak-hak daripada hak-hak hidup dan seterusnya. Nah, saya katakan lagi, tidak serta-merta melakukan hal tersebut, tetapi itu juga diambil ada sebuah sikap penuh perhitungan gitu. Jadi tadi artinya bukan berani ngambil resiko juga gitu. Tapi dengan penuh perhitungan gitu. Perhitungannya artinya apa? Kalau ini terus ditindas terus-menerus, maka tentunya akan menggoyahkan dong, ya akan menggoyahkan, dan tidak ada marwah, tidak ada jati diri yang ditegakkan. Maka Rasulullah SAW juga mengambil jalan itu. Walhasil ketika mengambil keputusannya itu diperhitungkan seperti itu. Menghadapi corona ini di tempat tinggal kami, Bumi Serpong Damai, 200 meter kena itu kita udah dak-dikduk. Terus 100 meter lagi kena korban meninggal, dak-dikduk. Ternyata di sebelah rumah kami bapak dan anaknya meninggal. Kita bingung, apa nggak dak-dikduk lagi, ini udah lepas, udah keikhlasan gitu. Nah, yang kami tanyakan Gus, maaf, ada doa nggak Gus penolak corona ini Gus buat semangat kami gitu Gus? Iya. Setiap keadaan kita mempunyai amalan-amalan ya. Artinya ketika kita menginginkan kebutuhan dalam sehari-hari, umpamanya kebutuhan dasar hidup lah, ya kan? Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya memperbanyak sholat duha, ya kan? Di dalam sholat duha itu ada doa, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka, ya, dan seterusnya gitu kan. Itu setiap keadaan ada doa-doanya. Nah, sekarang bagaimana ketika menghadapi pandemi seperti ini? Maka doa-doa yang terbaik adalah doa-doa memohon perlindungan dan juga memohon kesehatan. Contohnya, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah.
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu artinya, ya Allah, saya mohon ampunan dan kesembuhan, kesehatan selama-lamanya, baik dalam menjalankan ibadah agama ini di dunia sampai di akhirat. Itu doa-doa diajarkan oleh Nabi. Kemudian ada doa-doa memohon keselamatan seperti hanya diajarkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, itu ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya Allah yang memberikan rasa aman, amankanlah saya dari apa-apa yang saya takutkan. Ya Allah yang memberikan rasa aman, selamatkanlah saya dari apa-apa yang saya takutkan. Ya Allah yang memberikan rasa aman, lindungilah saya dari hal-hal yang ditakutkan. Jadi semuanya ada doa-doa yang diajarkan, dan itu menambah keyakinan. Sangat yakin ketika kita melafazkan doa-doa itu, kita ada hubungan yang terjalin antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebetulnya banyak lagi doa-doa banyak untuk tolak bala seperti tadi itu ya. Nah, diantaranya kalau di Quran ya kita baca surat Fatihah, surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, baca ayat kursi ya. Itu adalah perlindungan dari semua hal yang kita hadapi di dunia ini. Kami podcast bersama Gus Gobur diiringi sholawat dari masjid sekitar 100 meter, terdengar syahdu ini. Ya, jadi di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, kita sekarang masih di bulan Rajab ya. Nah, setelah Rajab, Sya'ban, baru puasa. Ya, ibaratnya kendaraan saja kalau mau kita gunakan itu harus dipanaskan, ya kan, dibersihkan, dicuci, nah ganti oli gitu. Betul, ganti. Nah, tubuh kita juga seperti itu. Ini bulan agung, Ramadan ini luar biasa. Seorang menjumpai bulan Ramadan itu, kata Baginda Rasul, adalah luar biasa keuntungannya. Mengapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling agung, bulan penuh keberkahan. Di dalamnya ada satu malam yang apabila kita mendapatkan ibadah dinilai menjadi 1000 bulan, ya, 1000 khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Betapa tidak ini keagungan ini. Maka ayolah kita tata-tata. Kalau orang Jawa ditoto itu ya, ditata kita, disambut. Apanya? Ya baik jasmani maupun rohaninya, jiwa, semuanya kita sambut. Kebersihan jiwa, kebersihan lahiriah, kebersihan hati dipersiapkan, sehingga ketika masuk itu kita sudah ibarat mesin itu sudah siap untuk melaju seperti tadi. Nah, bagaimana caranya? Ya diisilah dengan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab ini. Kita banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sodako. Itu adalah tandanya siap menjemput, menyongsong keagungan bulan suci Ramadan. Kita berdoa ya, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dan disampaikan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Ramadan karim, Ramadan mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.